Selamat datang di Cem Show episode ketiga. Kenalin, aku Yani. Dan di episode kali ini kita akan kepoin tentang bagaimana sih rasanya merantau di kota orang, di kota asing. Dan mungkin kita nggak pernah punya kerabat dan nggak ada juga nih pengalaman ke kota tersebut. And seperti biasa, kali ini aku juga nggak sendiri nih. Karena kali ini kita akan ngebahas tentang topik ini bersama teman-teman yang kebetulan sekarang juga lagi merantau. Khususnya di kota Yogyakarta sih, kota pelajar. Penasaran? Apa sih kata mereka tentang kota rantauan? So, let's check it out! Oke, jadi perkenalkan, namaku Syarif Muhammad Al-Hadi, asal kota Jakarta. Aku jurusan kimia angkatan 22. Halo, aku Anggi Abdillah Suryani, asal Nusa Tenggara Barat, jurusan kimia angkatan 2022. Akhirnya aku kesibukannya sebagai staf dari BMKM FMIPA UGM, Kementerian Aksi dan Strategis, yaitu Kastrat, Kajian Aksi Strategis, lalu BMKM UGM sebagai staf Aksi dan Propaganda, serta organisasi luar kampus yaitu Al-Amin Yogyakarta, sebagai tempat wadah untuk pembelajaran. Kesibukan akhir-akhir ini itu PKM sama Semnas. Jadi aku itu ngerantau, aku ke Yogyakarta itu bulan Juli 2022 tahun kemarin. Jadi kurang lebih udah setahun, 11 bulan, setahun lah ya. Pertama kali ngerantau ke sini tuh sekitar tanggal 24 atau 27 Juli tahun 2022. Berarti kurang lebih mau setahun. Untuk tempat merantau, aku kurang lebih udah 3 lokasi, yaitu Palembang, karena emang aku di sana kayak ada tempat saudara. Terus sebenarnya nggak ngerantau juga sih, kan cuma seminggu 2 minggu. Berarti nggak ngerantau ya? Gak terlalu ngerantau lah ya, seminggu. Seminggu 2 minggu. Terus yang kedua ke Bandung, itu sebenarnya cuma buat SBM. Jadi kurang lebih cuma 4 hari, 3-4 hari buat SBM di Bandung. Terus lanjut perantau paling lama ya di Yogyakarta ini sih. Baru ke Jogja. For the first time nih ngerantau. Untuk Palembang sebenarnya itu suruhan orang tua sih, karena kan emang tempat saudara gitu ya. Jadi jadinya liburan gitu. Ya, mungkin liburan tapi kadang agak ditinggal, jadi kayak ya semi merantau lah mungkin. Oke. Liburan aja lah anggapnya. Kalau yang di Bandung itu aku kehabisan kuota SBM. Soalnya aku tuh daftar SBM-nya agak telat yang tahun kemarin. For your information, aku tuh kan gap year. Nah, terus yang tahun kedua itu yang kemarin aku itu ngambilnya agak telat. Jadi tidak kehabisan itu loh kuota yang di Jakarta. Akhirnya ada sisa cuman di Bandung. Akhirnya aku ngambil SBM di Bandung. Dan Jogja karena itu SBM di Bandung, cuman aku nggak dapatnya bukan di UGM kan. Terus aku ujian lagi di Jakarta, ujian mandiri. Terus aku dapatnya di UGM. Terus gitu sih. Iya, murni kalau misalkan buat ke UGM itu keputusan sendiri. First time ke Jawa Tengah, Jawa Timur tuh aku baru di Jogja ini. Murni keputusan sendiri. Kemarin masuk sini kan SN ya, SNM. Pas tamat itu saya pas SMA-nya, saya itu tertarik sama kimia. Jadi untuk kuliah saya berpikir untuk lanjutin kimia gitu. Dan pas saya search Google tuh yang bagus di UGM gitu. Awalnya orang tua tuh agak kurang setuju ya, karena saya anak pertama terus perempuan dibiarin ngerantau tuh sebenarnya enggak awalnya. Jadinya setelah yakinin, maksudnya kayak saya bisa gitu loh di sini gitu. Jadinya kurang lebih sampai 5 kali dikasih opsi pilihan lain. Itu saya tetap kekeh pilih kimia dan izinkan ke sini. Motivasi terbesar aku untuk memilih merantau ke Jogja tuh yang pertama karena pendidikan untuk kimia di Jogja itu bagus, terutama di UGM. Terus karena saya itu punya mimpi S1 luar negeri sebenarnya, tapi pas SMA bahasa Inggrisnya kurang bagus. Jadi saya turunin, ya udah S1-nya ke luar daerah aja gitu. Karena kan dari
dari lahir sampai SMA itu di Sumbawa kan. Saya dari Sumbawa. Jadi saya untuk S1-nya udah bertekad keluar gitu. Jadinya nanti untuk S2-nya luar negeri gitu. Jadi emang diturunkan sedikit standarnya. Terus orang tua juga mau ngedukung sih. Karena dari orang tua saya itu sebenarnya lebih ke administrasi publik gitu loh. Jadi kurang ke kimia sebenarnya dari orang tua. Tapi sayanya suka kimia. Jadi saya tetap bujuk orang tua waktu itu. Sampai orang tua pun merasa cukup yakin kalau saya bisa sampai sini. Sebenarnya kalau ditanya apa yang bikin yakin, ya karena emang di sini tempat buat kuliah gitu loh. Soalnya kan emang kuliah itu kan tujuan utama kalau aku pribadi ya. Mungkin beberapa orang bilang nyari koneksi kah, ada yang bilang nyari ilmunya kah. Cuman kalau aku mikir buat kuliah itu aku lebih ngambil pelajaran hidup apa yang bisa aku dapetin sih selama aku berkuliah. Mungkin koneksi termasuk, pelajaran termasuk. Jadi apapun yang kamu dapetin selama berkuliah untuk merantau di tempat orang pasti itu nggak bakal sia-sia, dan kamu pasti bakal dapat pengalaman yang ibaratnya bakal seumur hidup ada dan berkesan di dalam hidupmu gitu loh. Ya dapat dikatakan iya sih lumayan jauh, cuman nggak sejauh itu sih. Mungkin kalau misalkan ditanya culture shock ya kalau disuruh rating berapa, mungkin 7 dari 10 mungkin ya. Mungkin kan aku kan kayak nggak biasa ya di Jogja tuh, kalau di Jakarta tuh kayak misi pak enggak ulangan kuliah atau apa ya, mungkin orang-orangnya terkesan agak sangat terlalu baik gitu loh Jogja nih kayak gitu. Sebenarnya nggak terlalu culture shock sih, yang beda cuman kayak itu aja sih sebenarnya. Nah, mungkin ada language barrier, ada karena bahasanya itu bahasa kan. Kalau misalkan ketemu sama orang yang Jawanya masih Jawa full kan, ngomong apa pagi ngomong kromo cuma ngerti sekata dua kata, oh iya pak, iya suwun sekabur gitu. Mungkin biar bahasa untuk beberapa tempat, kayak mungkin kalau aku ke Klaten atau aku ke Magelang, kadang-kadang ketemu orangnya tuh yang masih bisanya bahasa Jawa tok gitu. Kalau dari luas nggak tahu ya. Kalau sebenarnya sampai sini tuh ngerasanya lebih ke makanan. Saya yang kalau dari makanan bisa sih yang pertama, karena di NTB terutama di Sumbawa itu kebanyakan asam atau manis atau pedas, asam atau pedas. Nah nyampe sini tuh kebanyakan manis, jadi kurang cocok sama lidah saya waktu itu. Terus kalau ramenya di sini macet banget. Nah kan Jogja ini termasuk kota yang besar ya. Nah kalau Sumbawa itu bukan kota yang besar, jadinya lebih macet aja sih pas nyampe sini. Selain itu saya bisa adaptasi, nggak ada hal yang terlalu beda. Itu sih ekonominya kayak welcomingnya orang-orang gitu, kayak menerima orang tuh kayak lebih cepat dan mungkin nggak seindividualistis orang-orang di Jakarta mungkin. Perbedaan paling jauhnya di situ yang aku sadari sih sejauh ini. Di Sumbawa tuh pantainya dekat, di sini jauh. Saya bisa ke rumah jogging ke pantai udah biasa. Di sini kurang bisa karena jauh gitu tempat wisata. Terus kalau di Sumbawa belum ada Gramedia. Ada tapi di Mataram gitu. Jadinya kalau di sini tuh banyak kafe, terus banyak tempat-tempat kita bisa pergi healing gitu loh. Yang paling aku suka dari Jogja kenangannya waktu aku pertama kali ke PSMB, vibes atau apa ya, perasaan vibes sekitar mungkin ya kan karena habis gap year terus kayak ngeliat dunia baru gitu loh ibaratnya. Jadi kayak kenangannya tuh beneran dapat gitu loh di Jogja ini. Belum lagi sama orang-orangnya sangat welcoming. Kayak aku yang nggak tahu bahasa mereka, tapi mereka tuh masih welcome dan masih ngajarin aku gitu loh bahasa mereka. Kayak itu sih yang menurutku paling mantap lah dari Jogja ini. Di Jogjanya angkringan sih. Soalnya tempat yang bisa diandalkan tengah malam lapar terus murah ya, angkringan. Ya cukup murah, abangan juga ya cukup friendly deket tempatku, jadi ya angkringan, warmindo, ya sejenisnya lah semuanya itu kayak gitu sih. Di Jakarta ada angkringan? Jujur nih nggak ada. Bukan angkringan, ada warteg sih, kayak warteg biasa orang Padang, dan harganya ya tahulah Jakarta kayak gimana. Kalau di Jogja ya budaya yang saya suka nih,
mungkin ketemu orang-orang Jawa ya, kan orang Jawa kalau ngomong tuh pakai bahasa Jawa. Nah mereka tahu saya bukan orang Jawa, jadi mereka kadang ngomong pakai bahasa Jawa, kadang ngomong pakai bahasa Indonesia untuk menyamakan gitu. Tapi pas dengar mereka ngomong tuh enak didengar, dan mereka ngajarin. Pas saya ngomong mereka kaget kayak, loh kok bisa gitu, kayak ya saya bisa kan diajarin tadi gitu loh. Jadi kayak saya belajar bahasa baru, terus ketemu orang baru juga, sering jalan-jalan sendiri gitu, terus ikut kepanitiaan juga, jadinya kayak lebih mengeksplor diri gitu. Untuk Jogja secara spesifik, secara Jogja keseluruhan mungkin nggak ada sih. Mungkin cuma ya daerah sekitar UGM yang gajlukannya itu bikin rusak motor. Itu aja sih sebenarnya. Ya, aku kurang suka. Hal-hal yang saya kurang suka di Jogja mungkin sering macet ya. Terus nggak ada sih selain itu, soalnya saya fine-fine aja. Beradaptasi aja sih. Tapi buat sosiokultural dan segala lainnya ya, aku sih fine-fine aja. Makanan sejauh ini aman sih, semuanya masih. Aku tuh tipe orang yang apa yang bisa dimakan asal halal aku makan. Ya pakai aspal kan. Ya, dari jalan juga kalau misalnya di Palembang tuh ya paling-paling dicol karena di aspal itu. Iya. Gak pakai blok kan, kalau blok kan kamu bawa motor itu gitu loh. Sering banget yang di sini tiba-tiba di Iya. jalan raya padahal. Aduh. Aku pernah jalan raya, tanganku udah sakit, aku habis crash kemarinnya, habis itu akinya mati ya. Itu aku udah doa-doa. Adaptasi ya mungkin kayak adaptasi pada umumnya ya, kayak ngeliatin kayak gimana lingkungan sekitar dulu, terus kayak mencontoh dari beberapa orang yang kira-kira bisa diambil buat contoh gitu loh, kayak gimana sosiokulturalnya, apa yang nggak boleh diomongin. Kayak aku yang aku tahu ya, pertama kali aku Jogja, kata lo gue itu di sini dianggap kasar, sedangkan aku kalau di Jakarta tuh dari aku kecil, dari aku masih SD kali itu ngomongnya udah pakai lo gue gitu gitulah. Dan beberapa kali aku sempat agak keceplosan gue sama beberapa temanku, dan mereka tuh nganggap kayak kasar banget gitu ngomongnya lo gue gitu. Mungkin aku adaptasi dengan cara ya yang tersusah ya menurutku, ngomong aku kamu sih. Ngomong aku kamu buat orang Jakarta, Jabodetabek, for your information itu sangat susah gitu. Mungkin terpikirnya agak susah, tapi pas udah di lokasi dan ya karena omongan sehari-hari gitu kan ya, jadi ya perlahan-lahan bisa aja sih ngomong. Mungkin gitu sih buat adaptasi ya. Aku ngeliatin lingkungan sekitar dulu kayak apa gitu. Adaptasi ya. Pas pertama kali dateng itu kan masuk ke kos itu kan masih sama orang tua, masih berempat, saya, adik saya sama orang tua saya masih datang nganter ke sini tempatnya. Terus nyampe di lingkungan itu warga-warganya tuh baik, jadi nggak langsung ngerasa beda gitu, nggak ada sih. Jadi pas itu ya udah langsung ngobrol-ngobrol, sama tetangga kos juga baik-baik sih. Kan kalau untuk ke kampusnya itu jarang sendiri ya, kayak bener-bener sendiri setelah orang tua udah balik, adik juga udah balik gitu, kayak kesepian gitu ya. Jadinya saya lebih sering mencari kesibukan lain, terus sering nelpon orang tua juga, telepon teman, cari teman, jadi biar nggak ada waktu untuk mikirin hal negatif gitu. Terus sering telepon mama terutama ya, saya panggilnya mama. Telepon mama kalau misalnya lagi sedih, lagi nangis, lagi kepikiran apapun itu saya telepon sampai tenang. Nanti ditutup teleponnya biasa gitu. Jadi kayak sampai saya tenang, ditenangin, terus dikasih semangat. Jadi biar sayanya nggak gampang nyerah gitu selama di kota orang gitu. Karena pas saya daftar SN waktu itu, saya ditanya kenapa pengen banget ke Jogja gitu kan, kenapa nggak yang deket gitu kan. Saya pengennya keluar, dan saya punya satu mimpi jadi peneliti waktu itu. Sekarang nggak tahu ya, berubah mungkin. Jadi waktu itu kayak oh iya nggak apa, makanya jadinya harus belajar, harus semangat. Kalau terutama pas ujian itu kan saya pas pagi tuh minta doa, terus minta semoga bahasa jawab gitu kan, bilang sama orang tua kayak gitu, nggak apa-apa kalau untuk hasil aman, nggak apa-apa dibilang. Jadi kayak bisa dibawa enjoy gitu saya di sini. Waktu itu ya kurang lebih 2 juta minimal, soalnya kan kos kosong-kosongan gitu, jadi barang semua itu kan dibeli kan, jadi ya minimal 2 juta per bulan. 1 cukup sih, cukup. Sebenarnya tergantung lifestyle kamu sih, kamu mau lifestyle yang kayak gimana. Kalau aku pribadi, aku lebih ngutamain lifestyle yang kayak secukupnya lah, yang penting hidup gitu loh. Jadi kalau buat makan sendiri, aku pribadi ya, mungkin aku spill dikit. Kalau buat makan pribadi, konsumsi,
aku sebulan maksimal aku batasin tuh 4,5 atau 500 ribu lah dalam sebulan, batasin segitu. Jadi ya kayak gak terlalu sering keluar ke bento kopi lah, ngerjain tugas harus ke kafe lah. Walaupun ikut pun sama temen kamu ya biarin temen kamu yang beli, kamu ya ikut aja beli, ambil air putih kah apa lah gitu. Yang penting gak terlalu hedon lah ibaratnya. Kalau misalkan buat gaya hidup tadi itu kan buat kayak gaya hidup yang ibaratnya cukup murah ya segitulah 500-an buat makan tok ya. Kalau misalkan buat ya kamu gaya hidupnya yang kesana kafe kah atau sering makan-makan bareng temen di luar, reksu semacam lah. Nah itu ya kataku, aku kurang tahu sih ya, mungkin 800 sampai 1 juta mungkin ya buat gaya hidup makan tok. Kurang lebih segitu sih. Jadi tapi itu buat makan, belum dihitung kayak transportasi kamu naik taksi atau bensin, terus keperluan sehari yang lainnya kayak sabun kah apakah, dan ya gitu-gitu sih. Kalau nggak salah itu sekitar 2 juta buat persiapan macam-macam lah, buat terutama terhitung buat tiket juga gitu loh, buat tiket kesini sama tiket perginya, terus buat makan, buat transportasi, kebutuhan hidup, terus apalagi kan aku mikir buat awal-awal masa PPSMB pasti banyak kebutuhan gitu kan, macam terus buat di buku lagi macam-macam gitu loh. Itu aku kurang, kalau nggak salah 2 juta sih. Duka dulu aja kali ya. Dukanya itu ya jelas jauh dari orang tua. Terus kalau hari raya Idul Fitri itu kecuali kalau nggak di hari libur tuh nggak bisa balik. Terus lebih sering virtual izinnya, padahal biasanya sering ngobrol, nelpon, makan sendiri gitu. Mungkin lebih belajar mandiri sih ya. Aman sih, nggak terlalu ribet aja. Mungkin yang kerasa itu pas kangen rumahnya. Berakit-akit ke hulu nggak sih? Iya, duka dulu deh. Duka dulunya ya mungkin yang paling dirasain tuh kalau kamu lagi sakit atau ada kecelakaan, nah itu kamu beneran sendiri gitu. Kayak aku sama kali waktu itu pernah kayak sakit yang kayak orang tua itu sampai gak bisa tegap, yang sampai bungkuk-bungkuk, nah kayak gitu. Nah, terus aku sendirian di kontrakan kan, kontrakan itu lagi nggak ada orang. Kalau nggak salah 3-4 hari gitu kan, situ kayak ya walaupun lagi sakit kamu harus masak sendiri, walaupun masakannya pun nggak sehat gitu loh, mie lagi. Dan ya kamu mengandalkan apakah Tuhan masih memberikan umur gitu loh. Jadi kayak murni mengandalkan dari situ. Mungkin itu sih dukanya, atau mungkin kamu kecelakaan kayak aku sebulan yang lalu aku crash. Nah itu sini kan kayaknya agak sakit ya, aku rasa kayaknya retak deh, tapi agak malas ya ke GMC gitu, ke Sarjito. Jadi kayak ya itu sih suka dukanya paling dukanya. Terus kalau sukanya karena bakal terbiasa mandiri. Biasanya kalau di rumah tuh ayah yang bantuin. Kalau ada apa-apa tuh ayah gitu sama mama. Jadi kalau di sini ya mau udah mau gitu. Terus bisa bukan lebih bebas dalam artian pergaulan ya. Maksudnya lebih bebas kesana kemari gitu. Terus karena udah di fase dewasa juga ya menurut saya. Jadinya kita harus bisa buat keputusan untuk diri sendiri. Terus bisa bertanggung jawab sama menerima resiko. Sama suka yang terakhir deh kayaknya, bisa diundang di kesempatan kali ini ya. saya kalau nggak kuliah di UGM kayaknya nggak nyampe di sini deh. Makasih ya. Makasih. Mungkin buat sukanya ya kamu ketemu orang baru yang benar-benar dari kultur yang baru, dari budaya yang baru, dari orang berbagai tempat, yang namanya universitas kan ya. Kamu ketemu orang dari berbagai background, dari berbagai ya macam-macam lah. Dan situ kamu bisa ambil kayak apa ya, pelajaran hidup gitu loh dari masing-masing orang. Kamu ketemu orang berbagai macam jenis, berbagai macam sifat dan lainnya. Itu sih mungkin buat aku pribadi suka dukanya. Aduh sampai PSMB nih lupa. Oke, jawab aja. Oke, jawabannya benar. Alhamdulillah. Sama. Nggak Jogja pasti. Jawabannya benar. Harjo, Iya. Malioboro. Ya, benar. Oke, jawabannya juga benar. Emang Anggi. Lanjut. Orang Magelang. Yes. Borobudur. Oke. Ya, salah ya.
Ya tahu Jakarta banyak sih oleh-oleh khas ya. Berarti bener gini atau gini? Salah jawabannya. Aku salah aja jawabannya. Berarti aku jawabannya khas ya. Berarti kamu jawabannya iya, never. Oh salah berpikir. Sabar aku yang like. Sebenarnya like Oh iya, benar, kamu benar. ya begitulah pokoknya. Wah benar. Nggak tahu, jawabnya aja lah. Benar, di Jepang nggak ada pemilu. Ih, jawaban siapa? Oh, iya kah? Iya. Wow. Sip. Skornya berarti 4/5. Dapat B lah ya. Skor Anda adalah 4/5. Astagfirullah. Baik, terima kasih. Ada nggak sih motivasi gitu yang mau kamu ngomongin buat teman-teman yang mungkin sekarang juga lagi bingung mau ngerantau atau enggak? Buat motivasi ya, buat teman-teman yang Buat nambahin motivasi mereka gitu. sebenarnya kalian apa ya, nggak perlu takut ada apa di Jogja dan di kota orang gitu loh. Kayak aku pertama kali ke Jogja banyak yang ngomongin kan, Jogja bahaya, nanti kalau misalnya mau jalan harus pakai baju zirah, banyak pembacok gitu. Kayak gitu. Banyak juga yang bilang takutnya nanti namanya kota orang, hati-hati di kota orang, nanti jangan salah tindak, jangan salah apalah gitu. Sebenarnya yang penting kalian itu ada apa ya, lebih ke memahami tempat dulu sih mungkin ya, kalau aku pribadi. Kayak kamu tuh tindak mungkin gak langsung membawa apa yang biasa kamu lakukan di tempatmu, tapi kamu melihat situasi dulu, kayak di sini tuh kamu begini tuh aman gak, kamu tuh begini tuh sesuai normal masyarakat sekitar nggak, biar nggak apa ya, ibaratnya mengganggu mereka yang apa ya berisi lah gitu buat orang-orang asli. Ya intinya mengedepankan adab sih, sopan santun dan sejenisnya, itu aja sih. Dan kalau misalnya buat takut entah ada apa misalnya apa, di sini kalian tuh pasti kalau misalnya sesama anak perantauan pasti kayak bakal ada lebih rasa solidaritas gitu loh. Pasti kalian bakal nemu teman yang mau saling membantu. Mungkin nggak langsung dari awal, tapi pelan-pelan pasti mereka kalau kalian udah lebih dekat dan makin dekat pasti bakal ada temen yang bahkan mau nangis bareng, mau tawa bareng sama kalian. Mungkin itu ya sih dari aku. Untuk teman-teman yang merantau, mau ke Jogja, mau ke manapun, itu intinya percaya sama diri sendiri aja sih. Terus harus berani dan jangan putus komunikasi sama orang terdekat, karena itu bisa jadi support system terbesar kamu. Dan jangan lupa beribadah sama Allah atau sesuai kepercayaan masing-masing. Karena kalau misal kita lagi sedih atau kita lagi terpuruk gitu, itu bisa jadi penyemangat buat kita. Dan jangan lupa tetapkan tujuan, biar pas kita capek, kita nyerah tuh kita bisa cepat bangkit lagi. Dah, itu aja. Semangat. Nah, makasih buat Syarif dan Anggi yang udah mau nyempetin waktu dan kita kepoin nih masalah pengalaman mereka sebagai anak rantau. Dan buat para champs di luar sana yang lagi nonton ini, ngerantau itu tentu akan ada suka dan dukanya, dan juga pasti akan ada tantangannya. So it's normal kalau misalnya kalian itu ngerasa takut, ngerasa khawatir, atau bahkan sampai overthinking nih, mau ngerantau atau enggak. Yang penting itu adalah kalian jangan langsung menyerah atau pesimis terhadap hal-hal yang bahkan belum kalian coba. And the last, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, tetap semangat, dan nantikan Champ Show episode selanjutnya. Dadah!